Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menambahkan tulisan ke dalam halaman HTML. Kita akan membahas satu persatu bagaimana cara membuat heading, kemudian mengatur jenis dan ukuran font, serta mengatur format font. Oke, kita bahas pertama, membuat heading. Jadi di kesempatan kali ini kita akan menambahkan beberapa tulisan dari sebuah artikel ke dalam halaman web yang Anda bikin. Oke, kita jalankan Coffee Cup. Sekarang kita akan membuat sebuah heading dulu. Kita kenali dulu yang namanya heading. Apa itu heading? Heading artinya judul. Yang namanya artikel, kalau Anda buka internet, mungkin berita atau makalah atau apalah, itu pasti punya judul. Nah, judul di dalam judul disebut heading kalau di dalam HTML. Untuk membuat heading kita menggunakan tag H seperti ini, H, kemudian di H. Nah, ini ada H1 sampai H6. Nah, ini kita gunakan H1 dulu. Ini seperti apa? Oke, seperti biasa. Dan ini yang namanya judul, tagnya harus diapit seperti ini, H1 sampai H1 yang ada slashnya, penutup. Oke, paham ya tentang tag pembuka dan tag penutup. Oke, saya buat judulnya, misalnya ini judul biasa. Judul biasa. Seperti apa hasilnya? Oke, kita save, kemudian kita coba jalankan lewat view, kemudian split screen preview atau menekan F12. Ini judul biasa ya. Kemudian, nah, jadi seperti yang kita bisa lihat namanya heading itu sebenarnya ada 1 sampai 6. Nah, misalnya saya pakai heading 2 di sini, heading 2 seperti apa? Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, kelihatan kan? Langsung kelihatan. Nah, ini kalau kita mau membuat sebuah judul di sini. Nah, ini saya modif lagi seperti kita bisa lihat di sini heading itu ada 1 sampai 6. Jadi ini ukuran heading ya. Ukuran heading ini yang paling umum dipakai itu sebenarnya yang H1 dan H2. Soalnya kan kalau H3 sampai H6 ini terlalu kecil, ini kurang umum gitu. Nah, jadi biasanya orang pakai H1 dan H2 ini untuk membuat judul. Nah, kita pahami dulu ya caranya. Udah paham pasti ya, ini cara bikin heading tuh seperti ini. Oke, itu cara bikin heading, membuat heading atau membuat judul. Oke, sekarang kita coba tambahkan isinya. Kita tambahkan isinya, kembali ke Coffee Cup. Ini kita pakai heading 2 aja deh, yang satunya dibuang. 1 terus 3 sampai 6 dibuang. Oke, ini, nah ini judulnya. Oke, kita tambahkan sebuah kalimat deh di sini. Ini nanti saya ubah nih judulnya. Oke, saya ubah judulnya jadi seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita tambahin sesuatu di dalamnya. Maksud saya kita tambahkan sebuah kalimat. Kita coba buat sebuah artikel. Oke, jadi di bawah heading di sini pada codingnya nih saya tambahkan sebuah kalimat seperti yang Anda bisa lihat. Ini membuat konten keren untuk media sosial. Bla 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 bla. Lihat. Ini agak panjang ya di sini ya. Sehingga dia turun ke bawah. Sebenarnya kita bisa pisahkan, kita gunakan tag BR. Ini yang kalau mau cepat membuat sebuah baris baru. Jadi kalau di coding HTML, kalau kita ketik sebuah tulisan itu panjang sampai sini panjang, dia akan memenuhi sampai pinggiran layar. Kalau misalnya nggak cukup, dia akan pindah ke bawah tergantung dari lebar web browser yang sedang dibuka. Tapi kalau Anda mau pindahkan nggak apa-apa. Misalnya saya mau pindahkan kalimat tapi ini, tapi bermodal ini saya pindahkan ke bawah. Nah, ini saya gunakan tag BR di sini, artinya break. Nah, dia akan pindah ke bawah tuh ya, tapi bermodal ini pindah ke bawah gitu. Ini untuk membuat sebuah kalimat isinya, membuat isi artikelnya ya. Oke, itu tadi membuat heading dan menambahkan isi artikel. Nah, artikel ini, kalimat di artikel ini kita bisa buat lebih menarik. Kita bisa atur jenis font dan ukuran fontnya. Caranya,
Kita gunakan sebuah format namanya font seperti ini. Kita gunakan kurung siku. Nah, ini kurung siku buka dan tutup. Di dalamnya kita ketik font, kemudian size sama dengan, kemudian ada tanda petik ganda di dalamnya 1. Ini menunjukkan dia berukuran 1. Nah, perhatikan di sini langsung berubah kan di sini, tapi kecil banget tulisannya. Jadi dari yang atas sampai yang bawah ini jadi ikut-ikutan. Saya mau mengubah ukurannya untuk baris pertama saja. Nah, caranya, nah seperti ini. Nah, di baris akhirnya sini, ini saya tambahkan ini di sini. Nah, ini font, kemudian akhiri dengan tanda slash font. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, yang berubah kan cuman baris pertamanya aja kan yang membuat konten kan. Ini terlalu kecil banget tapi karena ukurannya cuma 1. Kita bisa ubah ukurannya ke lebih besar, misalnya 2. Kalau 2, nah dia agak naik. Kita ubah lagi. Jadi misalnya 3. 3, nah agak naik lagi. Kemudian 4. Nah, 3 itu defaultnya ya. Default ukurannya. Kita bisa naikkan lagi 4, 5, 6 sampai 7, misalnya saya naikin 6 deh. Nah, ya seperti ini. Cuman jadinya dia lebih besar dari judul, nggak enak banget dilihat. Kita ubah aja misalnya 4 deh. Nah, 4 cocok lah misalnya. Nah, di bawahnya juga bisa kita ganti. Nah, kita samain juga bisa kalau mau. Samain aja di bawahnya. Nah, ini font size 4. Terus di sini saya tutup lagi dengan tag, dengan format tag font. Nah, jadi ukurannya sama semua gitu. Tapi kalau mau semuanya disamain ya bisa, bisa aja ininya dihapus. Nah jadi oh nggak bisa. Jadi ya kita balikin seperti ini deh. Oke, karena dia sudah ada. Nah ini kalau mau dihapus nih, hapus ini. Kalau mau semuanya ya, jadi 4. Nah di sini hapus. Nah, oke, nah jadi seperti ini. Nah, jadi fontnya nih, font ini, tag font ini nyambung sama yang sini. Nah, jadi ini pembuka, ini penutup. Nah, kan? Jadi ini pembuka dan ini penutup. Jadi semua yang diapit ini menjadi satu kesatuan di dalam format font size ini. Ini kita bisa menentukan font size, ukuran fontnya ukuran 4 gitu. Paham ya? Pasti paham dong. Oke, itu ukuran fontnya. Nah, jenisnya nih. Jenisnya apa? Kita bisa tentukan jenisnya. Untuk menentukan jenisnya kita gunakan di sini font, tambahin kata face, kemudian sama dengan. Nah, kemudian jenis fontnya, nama font umum itu kayak ada Times New Roman, ada Verdana, Comic Sans, terus macam-macam. Contoh saya pakai Verdana deh, yang biasanya dipakai Verdana. Kita bisa ketik langsung nama fontnya Verdana. Nah, size-nya kelihatan. Size-nya 4. Nah, kelihatan kan di sini berubah jadi ukurannya, jadi jenis fontnya jadi berubah jadi Verdana. Di sini kita bisa lihat ya. Kemudian kita bisa gunakan jenis lain kayak Comic Sans MS. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti ini. Kayak apa ya? Ya kayak komik lah. Kayak tulisan dialog di komik strip. Ya, ini contoh aja ya. Oke, kemudian hal ini bisa kita terapkan juga di headingnya ini. Kita bisa gunakan gunakan font yang kita gunakan format font ini pada headingnya. Ya, kita tinggal copy paste aja font face di sini, terus ditutup lagi dengan font di sini. Font. Nah, jadi deh, ya sama kan jenisnya, jenis fontnya sama semua nih, ya baik judul maupun isi artikel. Jadi isinya sama. Gimana? Paham? Paham ya? Itu tadi cara mengatur jenis dan ukuran font. Jadi kita harus menggunakan tag formatnya, tag pembuka dan
tag format penutupnya, di-update gitu. Apa yang mau kita ubah harus kita update di sini. Nah, perhatikan juga di sini. Nah, ini formatnya cara bikinnya. Nah, ini kan di update pakai kurung siku nih, kurung siku pembuka dan kurung siku penutup. Kita perhatikan polanya. Ada font face sama dengan nama fontnya, kemudian size atau ukurannya sama dengan berapa. Ukuran dan nama jenis font diapit dengan tanda petik ganda seperti ini. Oke, paham ya? Pasti paham, gampang banget ini. HTML itu gampang sekali. Oke, sekarang kita masuk ke cara mengatur format fontnya. Seperti halnya kalau Anda ngetik di Word, kalau ngetik artikel atau makalah, yang namanya format font itu kan bisa tebal, garis bawah, kemudian ada yang di tampilannya cetak miring, dan sebagainya. Nah, kita bisa atur seperti itu juga di halaman web. Contoh gini, kita mau membuat si judul ini lebih tebal. Ini udah tebal, tapi kita bisa bikin lebih tebal. Caranya gini. Kita gunakan tag format B di awal dan di akhirnya sini. Kita gunakan format B seperti ini, B diapit kurung siku. Nah, kemudian di akhir sini, akhirnya nih, kita gunakan tag penutup. Nah, jadi dia tebal di sini. Jadi lebih tebal kan? Nah, kita juga bisa bikin salah satu kata atau beberapa kata tertentu di artikel sini ini jadi lebih tebal. Contoh, saya mau kasih tebal di bagian kata keren misalnya. Keren mana ini? Nah, ini keren. Keren, kita kasih tanda B di sini. Nah, ini kerennya kita pindahin aja. Kita pindahin ke sini. Nah, ini. Oke, keren. Nah, jadi si keren ini tebal gitu. Paham ya? Pasti paham. Itu tebal. Nah, sekarang kita bisa cetak miring. Kalau miring gampang. Kalau B itu kan di sini artinya bold ya. Kalau I itu italic. Italic itu miring. Nah, ini kata kerennya miring kan. Nah, kelihatan keren miring gitu. Terus kita bisa gunakan tag U untuk underline atau menggarisbawahi seperti ini. Nah, jadi kerennya itu di garis bawah. Atau kita mau pindahin, nggak cuman keren aja, di sini kita pindahin tag underline-nya ke sini. Nah, ya, jadi mulai dari keren sampai lebih ini jadi ada garis bawahnya, underline gitu. Gimana, paham? Paham ya? Oke, selain efek yang paling umum seperti bold, italic, dan underline, ada efek lagi namanya coret, efek coret. Namanya strike. Ya, contoh. Ya, cara makainya sama, cuman nama tagnya aja yang beda. Kita kasih strike di sini misalnya. Strike. Strike. Nah, ini saya pindahin ke sini. Oke, jadi yang dicoret itu yang kata ponsel aja. Nah, ini strike. Artinya coret. Oke, itu strike. Nah, terus ada yang namanya efek monospace. Efek monospace itu kalau kita membuat font itu seperti font mesin tik. Monospace. Kita nama tagnya TT. TT, kemudian di sini TT. Nah, lihat. Kata ponsel ini beda sendiri ya fontnya, dia monospace gitu. Fontnya font jenis monospace. Oke. Terus ada namanya superscript. Superscript itu untuk membuat font itu jadi naik ke atas. Ini coba saya hapus dulu yang TT-nya. Misalnya ini. Superscript. Superscript itu tagnya SUP. Nah, kayak berkat, misalnya berkat ini mau saya jadiin superscript. Sub, kok sini? Sub. Nah, ini superscript. Nah, jadi dia naik gitu. Nah, berkatnya jadi naik. Ini namanya superscript. Lebih cocok lagi kalau misalnya kita superscript ini berkatnya saya pindahin deh ke sini.
Nah, misalnya saya ketik suhu 30 0. Nah, jadi 30 derajat. Berkat suhu 30 derajat Celcius ponsel makin canggih. Apa ya maksudnya? Ya ini cuma contohin aja ya, superscript ya. Jadi teksnya itu naik ke atas gitu. Jadi kayak tanda pangkat. Misalnya 30 pangkat 2 misalnya. Nah, ini 30 pangkat 2, 30 pangkat 5 gitu. Paham ya tentang superscript? Oke. Oke, ini saya hapus lagi. Oke, terus ada yang namanya subscript. Subscript itu kebalikan dari superscript. Kalau superscript itu naik ke atas, kalau subscript itu turun ke bawah. Contohnya ponsel ini. Saya mau jadiin subscript. Subscript itu tagnya SUB. Kok nggak ngetik? Oke, saya ganti SUB. Sub. Nah, ini ponsel. Ada ya. Oke, nah ponselnya jadi turun ke bawah gitu. Ya, ini contoh cocok untuk kalau kita mau bikin artikel matematika ya, kayak 2 pangkat 5, terus 5-nya 2 pangkat 5, atau 3 eksponen 4, atau kalau membuat rumus kimia ya. Rumus kimia itu kan ada elemen, ada apa gitu ya. Saya lupa pelajaran kimia. Nah, jadi ada teksnya yang di atas, ada yang teksnya di bawah. Saya yakin Anda paham ya maksudnya ya, superscript dan subscript. Lalu ada deleted text atau teks yang terhapus. Jadi dia akan membuat sebuah teks seakan-akan seperti terhapus, kayak strike, cuman bedanya kalau deleted ini seakan-akan teksnya terhapus. Contohnya untuk menggunakannya kita gunakan tag del terus ditutup dengan del lagi. Ya mirip strike sih, cuman ya apa ya bedanya ya, hampir nggak ada bedanya sih. Ya ini untuk del ya, deleted text. Maaf saya batuk. Oh ya, seruput kopinya dulu deh sebentar. Alhamdulillah. Oke, saya baru seruput kopi sebentar supaya saya nggak serak. Oke, lanjut, itu del ya. Lalu kita bisa bikin teks yang agak membesar ya, agak membesar. Kita gunakan tag big. Nah, kayak gini, big, kemudian diakhiri dengan big juga, /big ya. Nah, perhatikan kata ponsel sini. Ini ponselnya kan saya update dengan tag big ya, jadi dia lebih besar nih. Kata ponsel ini jadi lebih besar sendiri daripada yang lainnya gitu. Paham ya? Nah, lalu kita bisa bikin agak lebih kecil. Nah, lawannya big adalah small. Oke, ini kita ganti small. Nah, ini kata ponselnya jadi lebih kecil sendiri dibanding yang lain. Oke, gimana? Paham? Paham ya? Pasti paham deh. Oke, itu tadi tentang cara mengatur format font. Jadi tugas Anda sekarang adalah silakan Anda coba-coba sendiri, Anda eksperimen supaya Anda bisa lebih paham tentang bagaimana membuat format, heading, menentukan jenis dan ukuran font, serta mengatur format font. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh ya, ini yang udah kita bahas ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.